Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dari mata kuliah bisnis online akan menyampaikan presentasi pada hari ini. Pada hari ini, kami akan menyampaikan materi yang berupa neraca pembayaran dalam bisnis internasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai salah satu anggota dari kelompok ini. Nama saya ialah Herdika Fauzan Ginting. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Trianisa, NPM 2115310067 dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran dalam bisnis internasional, yaitu sebuah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Di Indonesia, transaksi neraca pembayaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Kedua, neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayar ke luar negeri lebih kecil daripada dari luar negeri. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Jenis-jenis neraca pembayaran. 1. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua, transaksi modal yang biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Yang ketiga, transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan berupa kepemilihan aset dan kewajiban finansial di luar negeri dalam waktu 1 periode. Fungsi neraca pembayaran yaitu 1. Sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga, alat untuk mengukur atau nilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Dan yang keempat, sebagai data-data keuangan internasional. Yang kelima, sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintahan suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyesuaian pembayaran tepat waktu. Tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui pemasaran ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran ada 5 macam. Yang pertama adalah komponen perdagangan. Yang kedua ada komponen lalu lintas modal. Ketiga ada komponen lalu lintas moneter. Keempat ada neraca hasil modal. Kelima itu adalah neraca jasa. Nah, neraca perdagangan itu adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Sedangkan neraca lalu lintas modal itu neraca lalu lintas merupakan pencatatan yang ada dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan negara lain, yang diberikan kepada negara lain. Kemudian neraca lalu lintas moneter itu merupakan pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat itu neraca hasil modal itu ialah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat sebuah pembayaran atau penerimaan dividen dan berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain dan juga bunga gaji tenaga asing. Dan yang kelima itu neraca jasa adalah merupakan pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini ialah neraca pembayaran itu sangat penting untuk dimiliki oleh suatu negara. Itu karena dengan neraca pembayaran, maka suatu negara bisa mengukur besarnya arus dana dari luar negeri, baik itu dana yang keluar ataupun dana yang masuk ke dalam. Keluar masuknya dana pada transaksi ekonomi internasional menandakan bahwa sektor keuangan suatu negara berjalan dengan semestinya. Neraca pembayaran bisa menjadi indikator yang mempengaruhi tindakan pelaku pasar. Baiklah, sampai sini saja presentasi kami pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.